حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركته عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tidak bosan-bosannya agar senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimakumullah, semoga dengan duduknya kita di majelis ilmu, ya, semoga menjadi wasilah dimudahkannya jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga juga dengan majelis kita pada malam hari ini, ya, diturunkan juga ketenangan di dalam dada kita, ya, sakinah, sebagaimana dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, turun rahmat di tengah-tengah kita, ya. Dan Rasulullah menjanjikan orang-orang yang berada di suatu majelis akan dikelilingi oleh para malaikat yang mulia, ya, serta diampuni dosa-dosanya. Semoga di antara kita yang masih ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat segera penyakitnya dan Allah gantikan dengan kebaikan yang melimpah. Yang masih punya hutang, semoga Allah berikan kemampuan untuk melunasinya. Yang masih ada masalah dalam rumah tangganya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Tema kita pada sore hari ini adalah berbeda tapi bersama, hikmah Idul Adha, ya. Jemaah sekalian, ya, kebersamaan itu identik dengan persaudaraan atau ukhuwah. Nanti di tengah-tengah kita sambungkan apa hubungannya dengan Idul Adha, ya. Mengapa ukhuwah itu penting di dalam agama kita, agama Islam? Karena agama Islam itu tidak hanya membahas, ya, atau di dalamnya tidak hanya mengajarkan kepada umatnya, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita terhadap Allah saja. Tetapi agama Islam itu membahas tentang bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Maka dengan ukhuwah, ya, kaum muslimin menjadi kuat, ya, saling menolong, ya, terjaga dari perpecahan, ya. Maka di antara salah satu caranya adalah mengucapkan salam, ya. Karena hakul muslim ala muslim sittun, ya. Idza laqitahu fasallim alaih. Hak muslim satu dengan muslim yang lainnya ada 6. Salah satunya adalah apabila bertemu
maka mereka saling mengucapkan salam. Ya. Namun sepertinya di tengah-tengah kita ini salam menjadi hal yang sangat asing ya jamaah sekalian. Terbukti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya akan datang suatu masa. Ya. Innahu sayati 'alan nasi zamana yakunu salam fihi lil ma'rifah. Ya. Akan datang suatu masa, pada masa tersebut seseorang hanya akan mengucapkan salam pada orang yang dikenali saja. Dan itu benar terjadi di tengah-tengah kita. Tetapi dari pengalaman yang saya alami ketika saya pergi ke Mesir ya, kurang lebih 1 tahun di sana. Mereka itu tidak ada budaya atau istilah permisi seperti kita di Indonesia, permisi. Meskipun kosakatanya ada di Mesir itu. Kosakatanya ada lau samaht, itu artinya permisi. Tetapi kata ini jarang sekali dipakai oleh orang-orang Mesir. Mereka ketika kalau kita melewati orang di depan, biasanya kan kita permisi. Ya. Kalau di Mesir itu tidak mengatakan lau samaht. Tetapi di Mesir itu sangat membudayakan permisi, assalamualaikum. Kita masuk ke Trimco. Trimco itu angkot kalau di Mesir. Kita masuk, buka pintu, assalamualaikum. Itu saking sangat membudayakannya salam orang-orang sana. Masuk ke dalam lift, ya, assalamualaikum. Itu saya sangat takjub dengan hal yang demikian. Karena meskipun kosakata permisi, lau samahta itu ada di Mesir, tapi jarang sekali orang Mesir itu pakai. Ini menunjukkan bahwa begitu antusiasnya orang-orang Mesir itu dalam membudayakan salam ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Dan kalau kita ketahui ya, di Mesir itu memang saya juga pernah mengalami hal yang sama. Ketika kalau di Mesir itu mushaf Al-Quran berada di sisi belakang. Dan kita melewati orang banyak tentu. Karena di belakang itu terdapat banyak kursi. Dan kursi-kursi di belakang itu yang berjejer itu ditempati oleh orang-orang yang sudah lansia. Dan sholatnya di belakang semua, orang-orang lansia itu. Ya, ketika kita melewati orang-orang yang sedang sholat atau sedang membaca Al-Quran, ya, kita tidak kemudian mengucapkan permisi. Ya. Atau ketika kita berada di jarak yang jauh, kita mengelus, menepuk dada kita atau kepala kita. Itu salah satu bentuk salam jarak jauhnya orang Mesir, ya, atau orang Arab pada umumnya. Makanya mas kalian rahimani wa rahimakumullah, maka kita harus senantiasa membudayakan salam ini. Ya. Meskipun ini mungkin terasa aneh kalau di negara kita ya, kalau di Indonesia, karena kita sangat menjunjung tinggi sopan santun dan adab ya. Tetapi memang bukan kemudian orang Mesir itu tidak sopan, tapi standarnya mungkin beda ya. Mereka sangat membudayakan Islam dan mencampurkan Islam dengan budaya atau sopan santun mereka ya. Dan kalau kita mengucapkan salam itu memiliki nilai lebih daripada hanya permisi saja. Ya. Kenapa? Karena dengan salam kita ada unsur doa di situ, unsur keselamatan ya. Dan saling menjawab dan saling mendoakan ya. Kalau hanya permisi saja, ya itu nilainya hanya di manusia saja. Tetapi kalau kemudian kita membudayakan salam, itu nanti nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita perhatikan bersama agar tetap terjalin hubungan baik antara kita dengan sesama manusia, ada rukun ukhuwah. Dalam hal ini adalah ukhuwah Islamiyah ya. Yang pertama ya adalah syarhus sadr. Lapang dada. Kalau bahasa kita mungkin bahasa Jawa itu legowo ya. Syarhus sadr. Jadi tidak dendam, tidak mudah marah, tidak dongkol, tidak sensitif ya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Di dalam doanya di surat Al-Hasyr ya. Maka agar kita tidak gampang marah, tidak gampang dongkol, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam surat Al-Hasyr ya. Ayat yang ke-10 ya. Rabbana ighfir lana
wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian. Ya. Jadi lawan dari syarhus sadr itu adalah kedengkian. Ya. Ghil itu dimaknai sebagai kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pernah suatu ketika Nabi SAW itu pernah menyebutkan ahli surga. Ya. Akan datang nih, kata Nabi SAW, akan datang nih kepada kita calon penghuni surga. Lalu para sahabat memperhatikan orang ini yang dijanjikan Nabi SAW jaminan surga. Tidak ada keistimewaan dalam beribadah. Ketika Nabi hendak takbiratul ihram dalam sholatnya, sahabat ini yang oleh Nabi dijamin surga, sahabat ini masih ada sisa bekas wuduknya dalam jenggotnya. Artinya orang ini baru saja datang, belum melaksanakan qobliyah sholat, ya, belum berdoa setelah azan menjelang iqamah itu. Kemudian sahabat lain juga memperhatikan, ya, sahabat ini yang dijamin Nabi SAW masuk ke dalam surga, setelah sholat, setelah salam, orang ini langsung pergi. Tuh, orang ini gimana? Kok nggak ada istimewanya belas dalam beribadah, begitu ya? Kemudian Nabi mengatakan hal yang sama 3 kali. Kemudian salah satu sahabat Abdullah bin Amr bin As penasaran, kira-kira apa yang dilakukan sahabat ini sehingga mendapatkan jaminan surga oleh Nabi? Kemudian Abdullah bin Amr bin As itu hendak atau akan melakukan sholat di samping sahabat Nabi yang dijamin surga ini. Karena ingin mengikuti apa yang ia lakukan setelah sholat, kira-kira. Kemudian setelah sholat, setelah salam, sahabat ini kemudian langsung pergi lagi ke luar masjid. Dan oleh Abdullah bin Amr bin As diikuti sampai ke rumahnya. Dan Abdullah bin Amr bin As karena penasaran amalan apa yang kira-kira membuat sahabat ini mendapatkan jaminan surga dari Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, wahai paman, aku sedang ada masalah dengan bapak saya, maka saya ingin menginap di rumahmu 3 hari 3 malam. Diperhatikan terus oleh Abdullah bin Amr bin As ini. Kira-kira apa yang dilakukan atau amalan apa atau amal soleh apa, ibadah apa yang kira-kira sahabat ini dilakukan, ya, sehingga mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah SAW. Selama 3 hari 3 malam tidak ada ibadah yang istimewa ternyata. Di tengah malam tidak bangun sholat tahajud, bangunnya juga mepet-mepet azan. Duh, kira-kira apa yang membuat orang ini mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah? Toh sepertinya ibadahnya lebih bagus daripada saya, kata Abdullah bin Amr bin As. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ini memberanikan diri untuk kemudian bertanya, wahai paman, panjenengan ini punya amalan apa kok sampai Nabi itu menyebutkan 3 kali panjenengan dapat jaminan surga? Apa ya nak, kata sahabat ini. Saya juga tidak tahu. Mungkin kata sahabat Nabi SAW itu. Mungkin ya. Mungkin amalan yang saya lakukan ini yang membuat Nabi SAW menjaminkan surga untukku adalah ketika hendak tidur, saya itu selalu memaafkan orang-orang yang bersalah kepada saya. Mendoakan mereka, ya, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni mereka, ya. Dan saya akhirnya tidur di malam hari dengan nyenyak sampai menjelang waktu subuh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah kisah yang sangat membuat kita takjub. Artinya apa? Kita harus senantiasa legowo terhadap apa-apa yang orang lain lakukan kepada kita. Karena di antara amalan-amalan surga itu banyak sekali kaitannya dengan manusia, amalan-amalan sosial. Ya. Dan yang tidak kalah penting juga amalan-amalan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya.
Yang kedua ya, setelah syarhus sadr, yaitu setelah lapang dada atau legowo, yang kedua adalah ta'aruf, ya, saling mengenal ya. Saling mengenal, kita mengetahui suara motornya ya. Kita mengetahui ukuran bajunya, ya. Kita mengetahui makanan kesukaannya ya. Sehingga dengan demikian akan timbul rasa saling memberi ya. Karena kita memberi sesuatu hal yang ia sukai, yang ia cintai ya. Makanya kita ta'aruf itu mengenal lebih dalam, tidak hanya kenal namanya saja, di mana rumahnya ya. Kemudian berapa anaknya ya. Kemudian ketika kita mengenal lebih jauh, maka akan terjalin hubungan yang semakin erat ya. Salah satu contohnya mungkin kita bisa bersilaturahim ketika kita sudah mengetahui di mana tempat tinggalnya. Karena dengan bersilaturahim itu Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan rizki dan panjangkan umurnya. Itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Ukuran sepatunya juga ya kita kita perlu ketahui ya. Supaya kita suatu saat nanti kalau mau memberi sepatu atau pakaian ya, itu akan terjalin rasa kasih sayang. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Saling memberilah kalian, maka akan saling mencintai. Ya, rasa cinta itu akan tumbuh. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga adalah tafahum, ya. Saling memahami. Ya. Ketika kita berinteraksi dengan saudara kita, ya, yang sudah lama berkenalan ataupun yang baru berkenalan, ya, kok dilihat ekspresinya seperti banyak masalah, ya, masalahnya tentang ekonomi. Lantas ketika kita menjalin komunikasi dengannya, jangan membahas tentang uang, ya. Itu salah satu makna tafahum ya, memahami kondisi dan situasinya ya. Mungkin ketika kita melihat kok sandalnya hilang satu ya, atau kok penampilannya compang-camping ya, motornya kok bannya kempes, maka kita tidak kemudian berbicara atau berkomunikasi dengannya dengan masalah hal-hal yang bau materi ya. Karena itu akan sedikit melukai hatinya. Maka kita harus memberikan penghiburan terhadap mereka-mereka yang membutuhkan hiburan ya. Dan juga kalau kita ada sedikit materi atau sedikit hal yang bisa membuat kita membantu, maka kita perlu membantu mereka ya. Kemudian yang berikutnya adalah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya, ta'awun ya. Setelah syarhus sadr, kemudian ta'aruf, kemudian tafahum, kemudian yang berikutnya yang keempat adalah ta'awun ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini ya. Saling tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan ya. Dan dalam ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ya. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya ya. Jadi tolong menolong ya, itu tidak berlaku dalam hal kemaksiatan kepada Allah, hal kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Justru Allah mengakhiri ayat ini dengan kalimat azab ya. Karena memang ancamannya adalah sangat berat bagi orang-orang yang saling tolong menolong dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kemudian menemukan saudara kita ya, kok kondisi ekonominya yang bisa memenuhi ya sehari-hari, maka kalau kita bisa membantu ya, kenapa tidak? Paling tidak kita meringankan beban kita ya. Karena kita hidup, manusia itu tidak bisa hidup dengan sendirinya. Kita itu sangat membutuhkan orang lain ya. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, di antara salah satu kaitannya dengan Idul Adha ya. Idul Adha itu dimaknai di bahasa kita adalah kurban ya.
kurban itu kalau di dalam bahasa Arab ya, tulisannya adalah qaf, ro, dan ba. Ya. Itu dekat. Misalkan fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ketika hambaku bertanya kepada tentang aku, maka katakanlah fa inni qarib. Maka di antara salah satu makna atau inti dari kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hewan kurban atau pengorbanan itu. Kenapa demikian? Karena zaman dahulu itu pengorbanan itu ada yang justru menggunakan manusia. Kemudian seiring berjalannya waktu, manusia ini terlalu mahal nilainya untuk dijadikan pengorbanan. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar digantikan Nabi Ismail itu dengan seekor domba. Ya. Dan sampailah kepada kita tentang syariat itu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Unsur kurban itu ada dua unsur ya. Hablum minallahnya ada dan hablum minan nasnya juga ada. Hablum minallah kita mempersembahkan hewan kurban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hablum minan nasnya itu kita berbagi bersama. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, kalau di Mesir itu kalau momen-momen Idul Adha itu di masjid-masjid itu jarang sekali menyelenggarakan sembelihan. Biasanya ada di suatu tempat atau pasar, di situ ada dijual kambing, ada dijual sapi. Kemudian orang yang ingin berkurban disembelihkan di sana, dipotong di sana, kemudian orang yang berkurban itu membagikan sendiri. Ya. Karena itu jauh lebih tepat sasaran ya daripada di masjid-masjid ya, karena memang sangat jarang sekali di masjid-masjid di Mesir itu mengadakan penyembelihan ya, karena memang di masjid, terutama di masjid-masjid besar di Mesir itu karyawannya sangat sedikit sekali, tidak seperti di Indonesia ya, ada takmir, ada kebersihan, ada sesi dakwah. Kalau di Mesir itu masjid yang di bawah naungan Wizaratul Auqaf atau Kementerian Agamanya kalau di sini ya, itu imamnya satu, yang imami beliau, yang ceramah beliau, yang khutbah Jumat beliau, tetapi hanya dibantu oleh tukang bersih 2 atau 3 orang. Sehingga sangat kewalahan sekali misalkan mengadakan penyembelihan massal di suatu masjid ya. Tetapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi bahwa kurban itu intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri terhadap orang-orang sekitar kita. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adapun yang berikutnya adalah takaful ya. Setelah syarhus sadr, kemudian ta'aruf, kemudian tafahum, kemudian ta'awun, kemudian takaful, yaitu menanggung ya. Misalkan menanggung itu bagaimana artinya ya? Menggantikan peran seorang ayah atau suami dalam bertugas. Misalkan ada seorang tentara ya yang bertugas ke luar negeri atau ke luar pulau beberapa hari, kemudian istri dan anaknya tidak ada yang menemani, maka salah satu bentuk takaful kita, kepedulian kita ya, menanggung itu semua, maka kita komunikasikan dengan orang yang bertugas itu. Pak, istri pengen masak apa, nanti saya belikan bahan-bahannya. Atau anaknya pulang jam berapa, nanti saya jemput bersama dengan anak saya. Itu makna diantara makna takaful. Jadi menggantikan atau sedikit menggantikan peran seorang ayah atau suami selama dalam berjihad ya. Jadi bertugas itu kan dimaknai sebagai jihad juga, bekerja juga sebagai jihad. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang cukup panjang ya. Saya bacakan artinya saja. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin ya, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Jadi intinya adalah Allahu fi aunil abdi madama al-abdu fi auni akhihi. Barang siapa yang membantu saudaranya ya,
meringankan beban saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala ringankan bebannya juga di dunia maupun di akhirat. Itu yang kelima. Jadi setelah syarhus sadr, setelah lapang dada, kemudian saling mengenal, kemudian saling memahami, kemudian saling membantu, kemudian takaful yang kelima, saling menanggung, kemudian yang keenam, yang terakhir adalah isar. Ya. Apa itu isar jamaah sekalian rahimakumullah? Isar itu adalah mendahulukan orang lain. Ya. Dan isar ini adalah derajat ukhuwah yang paling tinggi. Ya. Kalau derajat ukhuwah yang paling rendah tadi adalah syarhus sadr, lapang dada atau legowo, maka isar ini adalah derajat ukhuwah yang paling tinggi. Apa itu isar jamaah sekalian ya? Ya sudah kita sampaikan bahwa isar itu mendahulukan orang lain, atau makna lain adalah apa yang saudara kita ambil lebih kita cintai dari apa yang kita ambil untuk diri kita sendiri. Ya. Maka Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu ketika mendapati ada dua orang sahabat yang selalu berduaan, ya. Mau ke masjid selalu berdua, ya, selalu bercanda tawa, ya. Ketika membaca Quran juga berdua, berboncengan, ya. Jadi berboncengan dalam konteks bukan seperti motoran zaman kita ya, berboncengan misalkan dalam onta ya, mengendarai onta. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada seorang sahabat ini, apakah persahabatan kalian ini sudah sampai pada tingkat ketika si fulan memasukkan tangannya ke dalam sakunya, kemudian mengambil uangnya, dan engkau ridho dan tidak peduli terhadap itu? Maka dua sahabat ini mengatakan, belum wahai Amirul Mukminin. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, maka pertemanan kalian belum sempurna. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, makanya sekali lagi bahwa isar, mendahulukan orang lain, mementingkan orang lain, itu adalah derajat ukhuwah yang paling tinggi. Karena dengan demikian legowo kita juga masuk di dalam isar ini ya. Karena kita kan berlapang dada dengan apa yang dilakukan oleh saudara kita. Yang penting yang dilakukan oleh saudara kita itu tidak kurang ajar ya. Tapi kalau kurang ajar kita perlu memberikan nasihat ya. Tapi karena ini adalah dua persahabatan yang sudah lama kenal ya, yang selalu bersama, maka insya Allah tidak ada yang namanya kata kurang ajar ya. Hanya saling memaklumi istilahnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman kedatangan mereka, yaitu muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, yaitu orang-orang muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan muhajirin atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Ini diantara salah satu dalil itsar ya, yaitu mementingkan atau mendahulukan orang lain. Kita harus menjadi orang yang selalu legowo, orang yang selalu mengalah dalam kebaikan. Ya. Apa kaitannya dengan kurban jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi kurban itu harus mengorbankan harta kita juga ya untuk kemudian menyembelih. Dan konteksnya ya, intinya tidak hanya di dalam momentum Idul Adha saja. Ya, makna kurban itu ya, ketika kita sedang dalam perjalanan ya. Di antara jamaah juga saya yakin tidak kemudian orang sekitar Al-Falah semua, tetapi melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan ya, baik itu mobil ataupun motor ya. Maka ketika kita sedang berada di lampu merah,
kita harus mengorbankan keegoisan kita, ya. Mengorbankan kepentingan kita. Misalkan saya keburu takut telat, ya. Takut asam lambung segera naik, ya, cepat naik, ya, gitu ya. Jadi saya harus segera makan, ya. Kita harus mengorbankan kepentingan kita sendiri demi kemaslahatan bersama. Bagaimana apa yang terjadi kemudian kalau kemudian kita tidak mau mengalah, tidak mau mengorbankan kepentingan kita di dalam lampu merah itu? Maka ketika kita terobos lampu merah itu, ya, ketika lampu merah kemudian kita terobos, maka apa yang akan terjadi? Sesuatu hal yang tidak tenang tentunya di dalam diri seseorang itu. Karena jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali faktor-faktor yang akan membuat terjadinya kecelakaan, saling tabrak, saling senggol, saling sundul, ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sekali lagi harus mengorbankan banyak hal demi kemaslahatan bersama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik, setelah yang pertama syarhus sadr, yaitu legowo, kemudian ta'aruf, saling mengenal, tafahum, saling memahami, kemudian ta'awun, saling membantu atau menolong, takaful, saling menanggung, ya. Kemudian ithar adalah mendahulukan orang lain yang merupakan derajat ukhwah yang paling tinggi, ya. Itulah 5 rukun ukhwah Islamiyah, ya. Maka kaitannya dengan Idul Adha juga, ya, bahwa kita sebagai manusia, ya, itu tidak bisa hidup dengan sendirinya, ya. Ibarat masjid ini jamaah sekalian, kalau dikelola oleh satu orang itu tidak bisa berjalan dengan optimal, ya. Makanya ada imam, ada muazin, ya. Ada kemudian penceramahnya. Itu yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah, dengan saling menguatkan. Ya, bangunan juga begitu, ya. Ada tiangnya, ada temboknya, ada atapnya. Itu kehidupan seorang mukmin itu seperti bangunan, ya. Ada yang saling menguatkan, ada yang jadi tiangnya, ada yang jadi temboknya, dan yang lain-lain. Di dalam Idul Adha, di dalam penyembelihan misalkan, tidak mungkin orang itu menyembelih dengan sendirinya. Misalkan menyembelih sapi dengan satu orang, itu tidak kemudian bisa disanggupkan. Maka juga membutuhkan orang lain, ya, untuk memegang kakinya, memegang kepalanya, memegang perutnya, dan mengikat bagian-bagian yang penting untuk diikat. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian kita harus sekali lagi tetap menjaga hubungan baik terhadap sesama, ya. Karena agar kebersamaan itu sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri, ya, seorang ulama rahimahullah, pernah menasihati kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, kalau kalian nanti suatu saat tidak menemui aku di dalam surga, maka tanyakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali antum yang terlebih dahulu masuk surga daripada saya. Sampaikan kepada Allah, ya Rob, beliau Hasan Al-Basri itu adalah orang yang selalu mengingatkan aku terhadap kebaikan, yang selalu mengingatkan aku terhadap larangan-laranganmu ya Rob. Maka angkatlah dia dari neraka bersamaku ke dalam surga." Jadi teman yang baik, ya, pertemanan yang baik itu adalah pertemanan yang mampu memberikan kebermanfaatan baik di dunia maupun di akhirat. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita punya teman atau saudara yang selalu mengingatkan kita terhadap kebaikan, atau mengingatkan kepada kita terhadap rambu-rambu yang telah Allah tetapkan kepada kita, maka kita harus bersyukur, ya, karena teman seperti itu atau saudara seperti itu sangat langka sekali jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu sangat rizki yang sangat besar buat kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.